Yang namanya desa Klopo Dhuwur itu, di desa itu, di kampung Samin itu cuma ada satu pohon kelapa dan tidak pernah berbuah ya Mas Reza. Baru berbuah kali itu dan buahnya hanya 5. Sumpah hidup di alam dunia ini hanya untuk sementara. Lah itu harus berani mengatakan demikian. Nah, ketika kamu punya harta, kamu punya kepandaian, kamu punya pangkat, nantinya taruhlah itu semua akan ditinggalkan. Tidak ada artinya sama sekali manakala kategorinya kamu orang yang tidak nuhoni hajat-hajat leluhur Nusantara alias murtad. Artinya orang yang durhaka kepada leluhur, begitu loh. Murtad dari kejawaannya, murtad dari kebatakannya, murtad dari kenusantaraannya lah. Jangan menganggap leluhurmu di sana tidak perlu disempurnakan. Ngitung paweling kaki Sabtu palon pamongno swantara. Tapi uluk salam mulya atur bagya isuka Nusantara. Salam mulia Mbah. Salam mulia ya Mas Putri. Nyuwun sewu Mbah. Kemarin Mbah kan dalam perjalanan ke sebuah wilayah di daerah Blora, atau lebih tepatnya ke perkampungan atau pedukuhan suku Samin. Itu Mbah, perjalanan ke sana itu kepentingannya untuk apa Mbah sebenarnya? Ngaten ya. Nggih Mbah. Wilayah jati nukuni hajat-hajat leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Salam mulia Mbah. Yang namanya sebuah perjalanan ya, nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara, tentu kan leluhur Nusantara ini kan banyak. Nah, di antaranya leluhur yang berpihak pada laku kebrahmanan, ada laku kesatrian. Laku kesatrian itu ya contoh di antaranya kayak Patimura umpamanya kan pahlawan, itu laku kesatria. Kalau laku kebrahmanan itu ya tentunya ada yang membidangi, di antaranya adalah suku Samin. Artinya saya meyakini suku Samin itu adalah suku bukan suku murni ya, artinya itu orang Jawa cuma memilih dengan jalan hidup yang berbeda. Nah, itu timbulnya dari 3 kepala suku lah taruhlah, yang konon menurut ceritanya Mbah Lasio itu adalah yang Suro Sentiko, Samin Suro Sentiko, lalu yang satunya adalah Suro Sumanto yang di Bali, lalu yang satunya adalah yang Suro Engkrek yang ada di Klopo Dhuwur. Lah itu satu perguruan yang tidak tahu siapa gurunya, namun ketiga-tiganya itu sama-sama berprinsip masuk ke hutan. Lah masuk ke hutan bukan berarti mengabaikan dengan tanah air, bangsa dan tanah air, namun memilih cara melawan dengan caranya sendiri. Artinya tidak melakukan perang telak-telakan seperti Diponegoro, namun dia dengan caranya sendiri masuk ke hutan. Nah, sementara karena ada bujuk rayu satu sisi, yang Samin Suro Sentiko ini sempat melakukan perlawanan dengan Belanda secara terang-terangan. Namun yang Suro Engkrek dan yang Suro Sumanto ini yang di Bali ini tetap melakukan dengan cara berdoa masuk ke hutan. Lah saya akan menceritakan bahwa Tabe-tabe salam mulia, arwah beliau-beliau ini adalah di antara leluhur Nusantara yang masih dalam perjalanan di alam sana, di alam arwah, melanjutkan hajat-hajatnya leluhur Nusantara. Lah, mengapa saya ke sana? Karena kaitannya dengan keilhaman. Karena perjalanan spiritual nuhoni hajat-hajatnya leluhur Nusantara ini tentu kiblatnya kan satu. Keilhaman penataan bumi Nusantara yang bundelannya juga satu berdasarkan Bedaing Suroso Sastro Jendro Pangruating Diyu, dan lalu diantaranya kita napak tilas untuk mengklarifikasi
atau setidaknya mensinergikan antara kegaiban yang ada pada diri saya dan kegaiban leluhur yang sudah di alam sana, begitu, arwah leluhur yang saya maksudlah. Saya meyakini bahwasanya ketiga-tiganya ini adalah punya keyakinan untuk memunculkan pemimpin yang adil atau nggayuh tumataning zaman adil di Nusantara. Yang saya masuk ketiga-tiganya adalah yang Wongso Engkrek atau yang Suro Engkrek, atau yang satunya adalah yang Samin Suro Sentiko, yang satunya adalah Suro Sumanto yang ada di Bali. Lah ini masuk ke hutan dengan cara berdoa, dan tentu gayuhnya adalah sebuah ramalan yang telah diramalkan oleh Jayabaya, yaitu gayuh muduning Ratu Adil. Namun ini perjalanan kan sangat berat, Mas Budi. Perjalanan ini adalah sangat berat. Orang yang telah mampu, cara kasarnya, cara tembung kasar ya, bukan berarti saya mengaku saya telah mampu ngeraga sukma, enggak. Tapi ini adalah sebuah perjalanan yang betul-betul bisa mencapai ke alam langit, dan di sana itu bisa mendapatkan petunjuk arah bagaimana munculnya pemimpin yang adil. Karena pemimpin yang adil tidak mungkin akan muncul dari proses demokrasi ini, tapi muncul karena peristiwa. Lihat saja, yang namanya Bung Karno itu menjadi presiden muncul karena peristiwa, peristiwa kolonial Belanda, dan tidak dipilih oleh partai, begitu loh. Dipilihnya adalah secara aklamasi. Dan lalu Pak Harto juga bukan karena partai, setelah menjadi pemimpin baru membentuk partai namanya golongan karya lah. Kan seperti itulah. Saya akan menceritakan bahwa kepentingan di sana yang Suro Engkrek dulu adalah nggayuh tumuruning Wahyu Ratu Adil, dan secara kebetulan namanya adalah nama Desa Klopo Dhuwur. Kalau nggak keliru Kecamatan Banjarjo apa ya? Ya, Kabupaten Blora ya. Lah disitulah ini adalah sejarah yang berulang. Ketika Ki Ageng Giring itu mendapatkan wahyu namanya Wahyu Gagak Emprit, itu juga berupa degan. Dan lalu diminum oleh yang gayuh Ki Ageng Giring, namun yang meminum adalah pemanahan. Lah begitupun ini. Lah yang namanya Desa Klopo Dhuwur itu, di desa itu, di kampung Samin itu cuma ada satu pohon kelapa dan tidak pernah berbuah ya Mas Reza. Baru berbuah kali itu, dan buahnya hanya 5. Lah dengan dasar petunjuk Kalsewu ini, Kalsewu itu artinya kelapa sewu. Mohon maaf ya saya menceritakan sedikit. Kelapa itu kan kepala, ya. Kelapa dhuwur, kepala yang paling tinggi. Kelapa dhuwur, kepala yang paling tinggi, yang di situ semestinya ada 7, namun kelihatannya 5 saja saya masih bingung dalam memberikan. Karena apa? Yang setulus-tulusnya dalam perjalanan mohon maaf hajat-hajat leluhur Nusantara ini, saya pikir yang secara mutlak 100% melakoni percaya atas keilhaman ini itu belum ada 5. Secara jujur saya belum ada 5 menyatakan ya. Lah adakah ini yang nanti kepulung, walaupun mohon maaf ketika tahun 42 ya, Bung Hatta entah di mana, Bung Karno entah di mana, namun ketemu dalam satu, ya kan, dalam mengapa jadi presiden dan wakil presiden. Nah, lah ini kan sebuah perjalanan. Apakah ini harus saya serahkan kepada orang yang masih belum pernah, walau belum pernah ketemu saya, kan seperti itu. Karena ini sejarah berulang dari Ki Ageng Giring yang diminum lalu menumbuhkan tatanan hancurnya Majapahit ditata oleh Mataram Panembahan Senopati. Lah ini pun jangan engkau menganggap Indonesia itu tidak diambang kehancuran, atau bahkan sekarang sudah hancur-hancuran, baik secara moral, secara ekonomi, maupun secara yang lain ya. Yang jelas ini menurut saya moralitas bangsa ini sangat menyimpang dari dasar negara Pancasila, ya kan, baik itu pejabatnya, baik itu mohon maaf brahmananya atau ulamanya, sudah sangat menyimpang. Lah inilah ujian mungkin zaman akhir yang harus kita bisa melewati. Lah saya sebagai pelaku daripada nuhoni hajat-hajat leluhur Nusantara ini tentunya tetap berpihak kepada kemurnian, keikhlasan dalam saya melakoni,
dan berpihak kepada keilhaman. Sebab ketika kita itu dihadapkan dengan kekuatan alam, niscaya tidak ada kita-kita yang kuat. Yang saya yakini begini, ketika nanti tsunami, kira-kira akan tanya agamamu apa, partaimu apa, akan bertanya enggak? Ya enggak, Mbah. Ya akan lari bareng kan? Nah ini yang saya maksud, artinya kekuatan alam ini nanti akan turut serta dalam mewujudkan toto titik katentremaning nusuk bumi Nuswantara ini. Contoh ya, ketika Panembahan Senopati melawan dengan Sultan Hadiwijaya kang kondang kalau Kajono Priyo tarulati natah mendat jinorometer, sampai dengan Aryo Penangsang saja nggak berani, siapapun nggak berani dengan Sultan Hadiwijaya. Namun oleh Danang Sutawijaya kok ya kalah, karena ketika itu yang namanya petir itu menyambar-nyambar kepada Sultan Hadiwijaya, dan Sultan Hadiwijaya mau tidak mau harus menyerahkan tahta kekuasaan Pajang kepada Panembahan Senopati. Nah ini yang akan terjadi di masa mendatang. Walaupun sementara ini saya masih banyak orang yang saya gedabrus, ya itu hal yang wajar, karena apa? Beliau itu dia yang saya hormati, para netizen yang demikian ini yang saya hormati, belum pernah menghayati hidup sampai dengan penghayatan yang paling dalam. Sehingga dia meraba-raba, dianggapnya alam ini akan alam demokrasi terus, nggak mungkin, ya kan? Ada saatnya kekuatan alam yang saya sering mengatakan mega siluman akan menghancurkan itu oligarki, akan menghancurkan itu korporasi, ya Pak ya, yang sekarang mematok-matok bumi, kira-kira buminya rela apa tidak dan sebagainya. Lah disitulah sang mega siluman, ya mega lah, siluman ya siluman, jabarkan sendiri. Itu nanti yang akan menghancurkan. Jadi kepentingan saya dengan secara terang-terangan, mungkin secara terang-terangan bisa dibaca arah pembicaraan saya adalah mengambil kewahyuan yang digayuh oleh suku Samin yang sebagiannya ya, atau itu mungkin mutlak kewahyuannya, karena suku Samin ini adalah suku yang hidupnya tidak mau bermewah megah. Dalam kancah seperti ini pun rumah seluruhnya masih belabak, ya kan? Kayu dari kayu, dan mohon maaf, semua masyarakat tidak mau mengakui bumi. Hebat sekali nggak? Bandingkan dengan mohon maaf yang katanya ahli kitab, hafal kitab, namun mematok-matok bumi. Tinggal dilihat sekarang, umpamanya pondok pesantren sudah lebar masih kurang lebar. Wah, tetangganya nggak punya tanah, nggak punya rumah, nggak pikir. Yang penting pondoknya 51 hektar umpamanya seperti itu. Yang penting santrinya banyak lah. Dibandingkan dengan suku Samin yang disuruh ngakoni bumi saja itu takut. Takut apa? Bumi ini adalah milik Tuhan, di mana kita itu hanya untuk menyembah kepada Tuhan, untuk beribadat kepada Tuhan. Bandingkan lebih sufi mana, lebih suci mana. Lah inilah diantaranya saya kepentingan melaksanakan ilham Kalsewu untuk mengambil, dan sebagiannya akan saya sinergikan atau akan saya caoske kepada kegaiban yang ada di pantai selatan. Sebagiannya tentunya akan saya berikan kepada orang yang berhak, ya orang yang berhak. Saya nggak mengatakan siapapun, namun kerenteking hati saya yang menentukan siapa yang menerima dengan dari kelompok dhuwur itu. Saya rasa demikian, Mas Udi. Nuwun sewu, Mbah. Kalau dari hasil Mbah itu memetik kelapa itu kan jumlahnya ada 5, Mbah. Saya mengamati perjalanan Mbah itu juga pernah mengumpulkan 4 orang dari Suryo Mataram itu. Kan seharusnya apa namanya ya, itu menjadi hak atau pulung orang-orang tersebut, Mbah, karena orang-orang tersebut kan orang-orang yang terpilih dan dipilih, juga diakui oleh alam raya. Lah, kalau apa misalnya orang-orang tersebut itu tidak memenuhi kriteria, itu akan seperti apa nanti, Mbah, kelapanya? Buat siapa nantinya seperti itu? Ya sudah saya ceritakan tadi, ketika Bung Karno dan Bung Hatta tahun 42 saja belum kenal, ya kan? Lah kemungkinan, kalau saya meyakini, mohon maaf, kan saya sedikit saya sering menceritakan bahwa ketika masih kecil itu bernama Hayam Wuruk. Kenapa ketika menjabat, ketika sudah menjadi raja, bergelar Raja Sanegara umpamanya seperti itu. Ketika masih kecil bernama Mas Karebet,
ketika Jumeneng menjadi Raja Pajang, Sultan Pajang, lebih dikenal dengan Sultan Hadiwijaya. Ya. Lalu ketika Danang Sutawijaya, Panembahan Senopati, ketika Jumeneng bergelar Panembahan Senopati ing Ngaloka Panetep Panatagomo, ya kan? Lah, saya sebenarnya sudah mengumpulkan 4 Surya Mataram yang tentunya itu saya meyakini karena sudah punya nama langitan. Ya, saya tidak perlu mengungkapkan, namun dalam konten saya pernah mengatakan Pangeran Anggrang-Anggreng Jagat gitu. Ini kan nama langitan. Lah, semestinya beliau, namun yang saya katakan tadi tidak serta-merta, tidak secara kafah. Mungkin masih ada dugaan, mungkin masih ada pengaruh dari luar yang menyatakan mungkin wah itu kan hanya akal-akal lah. Pengorbananmu itu apa? Nah, saya kembali tanya, pengorbananmu untuk bangsa dan tanah air ini apa gitu loh. Lah kalau saya ya harta, ya tenaga, ya pikiran, ya lapar, ya dahaga. Nah, ini yang saya katakan, artinya kalau saya niat kaya, saya ini besar kecilnya keturunan orang yang kaya di kampung saya, yang terkaya di kampung saya loh ya. Mohon maaf ya. Lalu saya juga seorang sarjana. Lalu saya masih banyak kesempatan lain lah. Untuk apa saya melakukan demikian? Bahkan warisan saya jual semua. Tanyakan keponakan saya jalan kaki mengitari Pulau Jawa lah. Ini sebuah hal yang, dan saya konsisten. Saya konsisten sampai sekarang karena keilhaman itu kan secara terus menerus. Contoh, ketika tahun 28 ini sudah merintis Sumpah Pemuda. Merdekanya kok ya tahun 45, berapa tahun? Ya kan paling nggak 17 tahun. Nah, ini kan konsistensi. Yang saya maksud ketika tidak konsistensi ya yang menentukan, mohon maaf, karena Laku Bedaing Suroso ini adalah merupakan ikatan tunggal ya, atau kawruh tunggal sebagai induk daripada kewahyuan, yang menentukan kewahyuan, kemungkinan nanti ya yang dua masih saya tahan. Dan atau nanti kami menunggu, kami replik duplik lagi dengan yang telah saya tetapkan. Namun manakala setengah hati ya seyogyanya jangan. Karena apa? Yang namanya demikian itu adalah wikawiku sabdo pandito ratu, segala sesuatu tan keno tido. Tidak boleh setengah hati dalam melakoni, dalam meyakini bahwasanya kita hidup itu karena Allah gitu loh. Artinya kita digerakkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Lah ketika hartamu dan sebagainya loh, sumpah hidup di alam dunia ini hanya untuk sementara. Lah itu harus berani mengatakan demikian. Lah ketika kamu punya harta, kamu punya kepandaian, kamu punya pangkat, nantinya taruhlah itu semua akan ditinggalkan. Tidak ada artinya sama sekali manakala kategorinya kamu orang yang tidak nuhoni hajat-hajat leluhur Nusantara alias murtad. Artinya orang yang durhaka kepada leluhur begitu loh. Murtad dari kejawaannya, murtad dari kebatakannya, murtad dari kenusantaraannya lah. Jangan menganggap leluhurmu di sana tidak perlu disempurnakan. Jangan menganggap leluhurmu di sana kamu turunannya Panembahan Senopati nggak perlu disempurnakan. Karena apa? Kita mesti tahu Panembahan Senopati itu, mohon maaf, menantu saja Mangir Wonoboyo cebaskan ke Watu Gidang. Nah, inilah yang menyebabkan masih perlu pertolongan anak cucu, atau yang diharapkan adalah anak yang soleh dan solehah, kata Pak Kiai. Kalau saya yang berbudi pakarti luhur, sing ngerti marang kasampurnaning urip, kasampurnaning pati, sehingga tidak setengah hati lah. Kalau saya sudah menyampaikan, yang penting sudah menyampaikan. Kalaupun mau mundur, mundurlah. Tapi kalau mau serius, taruhlah harta benda ini, mohon maaf, kalau tidak berguna untuk hajat-hajatnya luhur, mati sajalah kau, gitu loh. Kata orang Batak mungkin seperti itulah. Saya sedikit menyampaikan, artinya yang namanya bangsa ini sedang perlu satria yang sejati, Serikandi yang sejati untuk kepentingan melanjutkan hajat-hajatnya leluhur Nusantara. Lah kalaupun harta mau eman-eman, berarti kamu sudah kategori dalam membiayai lah hajat leluhur Nusantara sang sayang, berarti kamu sudah kategori orang yang murtad atau durhaka kepada leluhurmu itu sendiri. Saya rasa demikian. Matur nuwun, Mbah. Penjelasan panjenengan itu sangat jelas sekali. Semoga Poro Surya Mataram itu juga segera kembali kepada tupoksinya masing-masing, Mbah. Matur nuwun, Mbah. Salam mulia. Salam mulia.